Oke, halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Bu Guru harap kalian di rumah juga dalam keadaan sehat, sama seperti Bu Guru yang harus selalu sehat agar bisa menemani kalian belajar. Hari ini kita akan belajar IPA tentang organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Nah, selain hewan, kita juga akan belajar tentang organ pencernaan manusia dan juga fungsinya. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Kalau sudah, kalian bisa saksikan video dari Bu Guru berikut ini. Kita mulai ya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Nah, selain manusia, hewan pun memiliki organ pencernaan. Organ pencernaan pada hewan itu berbeda-beda. Ada yang memiliki organ tembolo, empedal, lambung, atau usus. Nah, organ-organ pencernaan tersebut mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh hewan dalam sebuah sistem pencernaan. Nah, sekarang guru akan menjelaskan sistem pencernaan yang terdapat dari beberapa hewan berikut. Yang pertama dari hewan serangga. Jadi, organ pencernaan dari serangga itu dimulai dari mulut, tembolo, empedal, kemudian ke lambung, terus ke usus, baru yang terakhir adalah anus. Jadi, prosesnya itu seperti ini. Jadi, makanan itu masuk dan dikunyah menggunakan mulut. Kemudian, makanan yang sudah dikunyah masuk ke tembolo. Tembolo itu yaitu tempat penyimpanan sementara makanan. Nah, berikutnya makanan yang disimpan lalu masuk ke empedal. Empedal itu adalah lambung pengunyah untuk dilumat dan dihancurkan. Nah, setelah hancur, makanan masuk ke lambung untuk dicerna oleh enzim, lalu masuk ke usus untuk diserap. Dan yang terakhir, sisa-sisa makanan kemudian dibuang melalui anus. Nah, hewan berikutnya yaitu ruminansia. Ruminansia itu artinya hewan memamah biak. Jadi, proses pencernaan hewan ruminasi ini dimulai dari mulut, kerongkongan, rumen, kemudian ke mulut lagi, baru kemudian ke retikulum, kemudian ke ke omasum, kemudian setelah dari omasum ke abomasum, berikutnya ke usus halus dan yang terakhir ke anus. Jadi prosesnya itu Bu Guru akan jelaskan singkat mungkin. Nah, dari makanan dikunyah dengan gigi dan dicampur dengan air liur di mulut. Kemudian, makanan yang sudah dikunyah masuk ke dalam rumen atau perut besar melalui kerongkongan. Setelah itu makanan dicerna dengan bantuan bakteri lalu disimpan sementara di dalam rumen. Kemudian saat beristirahat, makanan kembali ke mulut untuk dikunyah lagi. Nah, contoh hewan ruminasia ini atau hewan memiliki rumen ini adalah salah satunya adalah sapi, seperti gambar yang kalian perhatikan di video berikut. Nah, jadi setelah beristirahat, makanan kembali ke mulut untuk dikunyah lagi. Guru lanjutkan ya. Setelah itu, makanan yang sudah dikunyah lagi masuk ke dalam retikulum atau perut jala untuk mengalami proses fermentasi atau penguraian oleh bakteri dan proses penyaringan benda-benda asing. Setelah itu, makanan kemudian masuk ke dalam omasum atau perut kitab untuk dicerna dan dihaluskan dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah itu, makanan masuk ke dalam abomasum atau perut masam untuk kembali dicerna dengan bantuan enzim pencernaan dan mematikan bakteri jahat. Dan yang terakhir adalah tadi kan untuk mematikan bakteri jahat yang ada di dalam makanan. Nah, kemudian sari-sari makanan diserap oleh usus halus. Kemudian yang terakhir baru sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Nah, begitu untuk serangga dan ruminansia. Sekarang selanjutnya kita akan melanjutkannya ke ikan, katak, burung, dan mamalia. Jadi yang berikutnya adalah kita lanjutkan dengan ikan. Jadi sistem atau organ pencernaan dari ikan itu dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, yang terakhir baru anus. Kemudian katak atau reptil dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kloaka atau tempat pembuangan sisa pencernaan. Bukan anus ya, tapi namanya kloaka. Kemudian ada burung. Jadi burung itu dimulai dari mulut, kerongkongan,
tembolo, lambung, empedal, usus, baru yang terakhir adalah kloaka. Nah, yang terakhir adalah mamalia. Dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir anus. Nah, jadi sistem pencernaan ikan itu terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Nah, tadi Bu Guru sudah jelaskan ya. Dan kita lanjutkan sampai mamalia. Kalian bisa baca sendiri pada slide yang Bu Guru sajikan. Kita lanjut ya. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Tadi kita sudah belajar tentang hewan, sekarang kita akan belajar tentang manusia. Nah, manusia itu memerlukan makanan sebagai sumber energi dan makanan itu diolah di dalam tubuh menjadi zat-zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, jadi sistem pencernaan pada manusia terdiri atas organ-organ tertentu dengan fungsinya masing-masing. Nah, perhatikan gambar berikut. Di gambar ini ada organ pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah melalui mulut, kemudian kerongkongan, setelah dari kerongkongan masuk ke dalam lambung, setelah dari lambung masuk ke dalam usus halus, setelah dari usus halus baru dibawa ke usus besar, dan yang terakhir dari usus besar dibawa ke anus. Nah, jadi prosesnya itu seperti ini. Makanan dihancurkan di dalam mulut menggunakan gigi dengan dibantu air liur. Kemudian, makanan yang telah halus didorong melewati kerongkongan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna menjadi bentuk sederhana dengan bantuan enzim. Nah, makanan yang telah halus tersebut kemudian masuk ke dalam usus halus untuk diserap sari-sarinya. Sisa penyerapan dari usus halus kemudian masuk ke dalam usus besar untuk diserap airnya dan dibuang zat-zat sisanya. Dan yang terakhir, sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Begitu ya. Kita lanjut. Berikutnya kita akan belajar proses pencernaan pada manusia. Masih ya. Nah, ayo anak-anak ingat kembali bagaimana urutan proses pencernaan makanan di dalam organ-organ pencernaan manusia. Oke, tadi yang pertama adalah kita mulai dari mulut. Setelah dari mulut masuk ke kerongkongan, kemudian ke lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Nah, jadi semua organ tersebut memiliki fungsi yang penting bagi tubuh kita. Apabila salah satu organ pencernaan tersebut mengalami kelainan atau penyakit, sistem pencernaan tubuh kita juga akan terganggu. Begitu ya. Nah, sekian pembelajaran IPA untuk hari ini. Untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya, kalian bisa baca juga dari buku pena kalian ya, di tema 3, subtema 1. Dan jangan lupa kalian mengerjakan tugas yang Bu Guru berikan. Dan yang paling penting adalah harus terus menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari penyakit virus corona dan penyakit lainnya. Oke, sekian dari Bu Guru. Selamat pagi.